Namun di segmen keempat ini dikhususkan kepada calon bupati, yakni akan saling bertanya dan menjawab. Kita akan mulai dari pertanyaan kepada pasangan calon bupati nomor urut 1. Mekanismenya mohon diperhatikan. Di segmen keempat ini, para calon bupati akan saling bertanya dan menjawab pertanyaan, tentu saja sesuai dengan tema yang diusung, yakni Sika Sejahtera menuju Indonesia Emas 2045. Dan pertanyaan harus sesuai dengan subtema yang diusung, tidak boleh menyerang secara individu maupun ada unsur sara dalam pertanyaan. Mekanisme pertanyaannya yakni pasangan calon yang akan memberikan pertanyaan diberikan waktu 1 menit untuk memberikan pertanyaan, dan pasangan calon yang ditanya mempunyai waktu 2 menit dan langsung menjawab pertanyaan dari pasangan calon bupati lainnya. Kita akan mulai dengan pasangan calon bupati nomor urut 2 yang akan bertanya kepada calon bupati nomor urut 1, lalu akan disusul oleh calon bupati nomor urut 3 dan nomor urut 4, dan langsung dijawab. Waktu menjawab 2 menit, waktu bertanya 1 menit. Sudah siap para pasangan calon bupati? Di segmen keempat ini dikhususkan kepada calon bupati. Dan langsung saja saya berikan kesempatan yang pertama, yakni pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 1. Saya berikan kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu bertanya 1 menit. Terhitung sejak Anda mulai berbicara, pertanyaan dikhususkan kepada calon bupati nomor urut 1. Baik, terima kasih. Saya coba baru-baru ini saya coba kunjungi rumah sakit Doreng yang lagi mangkrak. Di sana saya melihat soal pembangunan itu di alur sungai. Itu bagaimana dengan hamdalnya? Itu saja yang saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon bupati nomor urut 2 yang telah memberikan pertanyaan. Mohon maaf teman-teman, waktu belum berjalan, masih di 4 menit, boleh kerjasamanya? Teman-teman timekeeper, pertanyaan sudah Bapak ya. Kita akan kembali memberikan kesempatan kepada Bupati nomor urut 1. Kembali saya berikan teman-teman untuk timekeeper. Waktu menjawab. Mohon izin, di monitor terhadap moderator dan pasangan calon masih tertera 4 menit. Tolong, Gusti lu foto dibilangin deh. Ini kan nggak fair kayak gini. 2 menit. Waktu menjawab 2 menit. Waktu menjawab 2 menit. Teman-teman timekeeper. Ya, betul sekali. Terima kasih banyak Bapak telah membantu. Teman-teman timekeeper mohon kerjasamanya. Ya, waktu menjawab 2 menit. Timekeepernya ini baru 1 menit ini, 2 menit. 2 menit. Sekarang waktunya pasangan calon bupati nomor urut 1 yang akan jawab. Baik, kita akan kembali kepada calon bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Pembangunan rumah sakit Doreng, rumah sakit Pratama. Kabupaten Sika ini membutuhkan rumah sakit IPB, sehingga perlu dibangun beberapa rumah sakit, yaitu Doreng, Baigete, dan Paga. Pembangunan di Doreng itu mengalami kendala teknis. Ya, semua mekanisme sesuai ketentuan, ada konsultan perencana, ada pelaksana, dan ada pengawas. Ya, hambatan itu berkaitan dengan teknis. Ya, kontrak sudah dilakukan, tetapi kontraktor tidak bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi secara kebijakan kita sudah melakukan yang terbaik, bisa menyediakan anggaran dan pekerjaan itu dilaksanakan. Namun secara teknis tidak bisa diselesaikan. Ini masih bisa dilakukan pada waktu-waktu mendatang. Masih ada waktu, calon bupati nomor urut 1. Berkaitan dengan teknis, ini kan orang teknis. Ya, bangunan itu berada di tanah yang berbatuan. Dia dari aspek untuk ketahanan gempa ini sangat baik.
ya karena tanahnya itu sangat matang, kuat, ya sangat kokoh. Tinggal pelaksanaan pembangunan. Karena ternyata saya melakukan evaluasi waktu itu, banyak kontraktor itu yang tidak punya modal akibat krisis COVID-19. Ya mereka tidak bisa pinjam uang pun tidak bisa karena tidak dipercaya oleh bank. Dan ini bangunan besar 36 miliar. Jadi itu gagal akibat kontraktor tidak mampu melaksanakan pekerjaan dimaksud. Masih ada waktu? Cukup? Masih ada waktu? Bapak izin Pak. Ya, nanti dilaksanakan. Nanti saya akan dilantik Februari dan saya akan melanjutkan itu namanya rumah sakit Doreng. Masyarakat di sana sangat mengharapkan rumah sakit itu. Di wilayah selatan dari timur sampai ke barat. Di Doreng juga perlu pembangunan untuk pusat pertumbuhan dan pelayanan yang baru. Begitu Pak. Baik, terima kasih pada calon Bupati nomor urut 1 yang telah menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 2. Baik. Tidak ada waktu untuk menanggapi, Bapak izin hanya menjawab pertanyaan dan tidak ada tanggapan kembali. Terima kasih. Kita akan beralih kepada calon Bupati nomor urut 3. Mekanismenya masih sama, teman-teman, mohon kerjasamanya. Waktu bertanya 1 menit. Dari calon Bupati nomor urut 3 kepada calon Bupati nomor urut 1, 1 menit. Dipasang masih 0. Di monitor beda. Baik. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 3 kepada calon Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit terhitung sejak Anda mulai bicara. Bapak Robi, sebagai mantan Bupati Sika, bagaimana Bapak mendesain sebuah perencanaan proses pembangunan di Kabupaten Sika dikaitkan dengan hasil-hasil yang saat ini kita lihat. Banyak sekali hasil-hasil yang memperoleh proses-proses hukum dan teman-teman saat ini ada di penjara. Bagaimana Bapak mendesain ini? Lalu tadi saya mendengar bahwa biarkan nanti periode kedua baru saya kerjakan. Kalau dengan demikian maka pernyataan ini tidak bijak dalam sebuah penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Sika. Terima kasih. Baik. Kembali saya berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit. Oke, baik, menuju Indonesia maju ya. Jadi tema tadi itu adalah bagaimana di tahun 2045 sehingga kita menyiapkan segala sesuatu. Oke, pertanyaan ini bersifat teknis. Jadi berkaitan dengan kalau banyak ASN yang masuk penjara, itu saya yang perintahkan untuk periksa. Ya harus diperiksa kalau ada kejanggalan. Dalam 60 hari, temuan itu kita tindak lanjutkan, harus dikembalikan. Ya kalau tidak dikembalikan, orang dan dokumennya kita serahkan ke pihak penegak hukum. Itu sudah prinsip. Ya untuk penegakan hukum ya seperti itu, kita sangat tegas. Ya, saya selalu kebijakan saya itu kalau proses itu sesuai ketentuan. Apabila anak buah saya melaksanakan di luar ketentuan, itu harus bertanggung jawab. Tetapi mekanisme tidak langsung dihukum. Kita memberikan kesempatan 60 hari untuk mengembalikan uang yang disalahgunakan. Kalau tidak dikembalikan, ya kita melakukan supremasi hukum. Ya negara ini lagi berantas korupsi. Ya diri saya juga diperiksa. Ya. Pikir tiap tahun itu BPK tidak memeriksa kita. 5 kali berturut-turut kita mengalami WTP. Itu dari hasil pemeriksaan. Termasuk kecukupan pengungkapan. Ya kalau ada bawahan yang korupsi, kita jangan lindungi. Kita ungkapkan itu. Dengan ungkapkan itu, makanya Kabupaten Sika mendapat WTP 5 kali berturut-turut. Dan mendapat dana insentif daerah hampir 100 miliar rupiah. Ini prestasi, bukan kegagalan gitu. Ya, jadi mengenai rumah sakit ya kalau gagal ya harus dilanjutkan. Itu karya besar, ya bukan kerja kaleng-kaleng itu. Ya membangun rumah sakit di wilayah baru. Ya, gitu.
Basiroto. Baik, mohon tenang, hadirin sekalian mohon tenang. Para pendukung paslon saya harap kerjasamanya untuk tenang. Terima kasih untuk jawaban dari calon Bupati nomor urut 1. Kita akan beralih ke calon Bupati nomor urut 4. Mekanismenya masih sama, pertanyaan harus sesuai dengan tema yang diusung. Jangan menyerang individu maupun pertanyaan mengandung unsur sara. Kita akan berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 4, waktu 1 menit. Waktu bertanya 1 menit. Saya persilakan kepada calon Bupati nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 1. Baik, terima kasih. Saya memberi konteks sebelum memberikan pertanyaan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam keadaan krisis, kita menghadapi pandemi COVID ya di semua daerah. Tetapi sebagai pemerintah, sebagai leader, sebagai bupati, kita harus punya pikiran kreativitas, punya inovasi untuk kemudian bagaimana bisa menumbuhkan PAD kita. Saya mau bertanya soal PD Mawarani. Saya 2 hari lalu, rumah saya di Magepanda, saya lewat, ada mama yang tanya ke saya, "Nong, kenapa itu ada Pertamina Lengi, ya dibangkrut. Sementara Auni ata Lengi ilalan pinggir ya, jual eceran saja tidak bangkrut." Nah, dalam konteks ini saya mau bertanya Pak Robi, paket nomor 1 sebagai calon bupati dan juga petahana kemarin, bagaimana ini menyikapi soal ini? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 4 untuk pertanyaannya kepada calon Bupati nomor urut 1. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit untuk menjawab. Terhitung sejak Anda mulai berbicara. Ya, PD Mawarani itu sebenarnya kekurangan modal. Dia itu sudah hampir bangkrut. Akibat perubahan, ada persyaratan dari Pertamina harus menambah tangki. Ya, menambah tangki karena harus menjual juga yang non subsidi, ya BBM yang non subsidi. Tetapi kekurangan modal. PD Mawarani sudah mengajukan ke DPRD, tapi DPRD menolak, ya tidak menambahkan modal. Ya sehingga tidak bisa dibangun. Ya, kalau disetujui tambahan modal, pasti PD Mawarani itu hidup. Itu memang sengaja dibangkrutkan oleh teman-teman DPRD. Ya, ini sangat politis. Kalau itu diberikan tambahan dana, ini kan persyaratan dari Pertamina. Tidak bisa jualan dispenser yang sudah puluhan tahun itu. Harus diganti semua dispenser. Bahkan tangkinya itu harus diganti untuk Pertadex dan lain-lain. Tetapi tidak diberikan tambahan anggaran. Barang ini sudah mau bangkrut. Ya, kita mau mengcover kembali supaya bisa hidup. Tetapi ini kan perlu komitmen politik. Ya, karena di Kedung Pulau Babong itu semua politik. Ada yang mau maju tapi ada yang tarik jangan gitu. Ya, ini perlu kesadaran kolektif. Ya, kalau kita sayang dengan PD Mawarani, sebenarnya teman-teman DPRD itu punya sumber penghasilan itu dari PAD. Salah satu sumber itu PD Mawarani. Kenapa tidak dikasih modal? Ya, kalau dikasih modal, jalan itu. Karena kalau tidak diperbaiki, itu memang harus ditutup oleh Pertamina. Karena dia tidak menjual BBM yang non subsidi. Syaratnya harus menjual BBM non subsidi. Jadi kita harus berikan modal sesungguhnya. Kalau dikasih modal itu ya, saya pikir bisa hidup kembali itu. Itu potensi yang sangat baik gitu. Oke? Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 1 yang telah menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 4. Mohon perhatian kerjasama para pendukung paslon, harap tenang. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 2. Kembali saya ingatkan, hanya bertanya, tidak ada tanggapan dari jawaban yang diberikan. Mekanismenya masih sama, yakni pertanyaan 1 menit dan menjawab pertanyaan durasi yang kami berikan yakni 2 menit. Kita mulai dari pertanyaan calon Bupati nomor urut 1 kepada calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit untuk memberikan pertanyaan. Untuk Indonesia Sejahtera dan Kabupaten Sika juga ikut sejahtera. Kita melihat dari size of economic, ya PDRB. Ya, PDRB per kapita Kabupaten Sika hari ini 18.400.000 rupiah. Sementara ya PDRB ya untuk
nasional itu jauh sekali, 69 juta. Dari 18 juta ke 69 juta. PDRB per kapita, mengerti tidak PDRB per kapita? Produk domestik regional bruto. Itu size of economy, orang mengukur kemajuan satu daerah. Kita ini di bawah sekali. Bagaimana melakukan loncatan eksponensial, loncatan besar, supaya kita bisa mendekat dengan rata-rata pendapatan per kapita nasional. Ada 17 sektor usaha yang harus dikembangkan. Coba strateginya apa untuk mempercepat pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kabupaten Sika sehingga bisa sejajar dengan Indonesia. Mohon bersabar Bapak, mohon tenang. Ikut arahan dari moderator Bapak, mohon bersabar. Kepada calon bupati nomor urut 2, mohon bersabar. Ya, saya akan berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih untuk mencapai RPMJ 2025-2045. Jadi, sabar. Itu pertama kita harus menguatkan ekonomi. Pertama kita menguatkan ekonomi dan yang berikut kita harus menaikkan itu PAD. Bagaimana untuk menaikkan PAD? Selama ini yang kita tahu adalah beban kepada masyarakat. Dengan itu, tambah PAD dengan penghasilan yang lain. Pertanyaan saya bukan PAD. Mohon maaf Bapak, ikuti aduan dari saya. Sabar. Mohon maaf, Sabar. waktu sepenuhnya oleh calon bupati nomor urut 2. Sabar. Harap tenang. Silakan melanjutkan. Bapak, no. Jadi, untuk menaikkan itu semua, satu, kita harus meningkatkan pertama ekonomi, yaitu ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat itu dari desa sampai kota. Itu yang kita akan tingkatkan itu ke depan. Itu saja yang saya sampaikan. Baik, masih ada waktu, harap tenang para pendukung paslon. Mohon aparat tolong dibantu untuk menenangkan para pendukung paslon agar tidak mengganggu jalannya debat di segmen ini. Terima kasih kepada calon bupati nomor urut 2. Sekali lagi para pendukung paslon mohon kerjasamanya agar kita bisa menjalani debat ini dengan baik, tertib dan lancar. Terima kasih kepada calon bupati nomor urut 2. Selanjutnya mohon kembali saya ingatkan para masing-masing calon bupati, dengarkan arahan dari moderator. Waktu akan saya berikan sesuai dengan kesepakatan yang telah kita sejalani bersama. Selanjutnya, calon bupati nomor urut 3 akan memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu yang kami berikan yakni 1 menit. Terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Dan pertanyaan harus sesuai dengan tema yang diusung, tidak boleh menyerang individu atau pertanyaan isu SARA. Terima kasih. Bapak Amanus, visinya adalah ekonomi kuat, kota tertata, desa terbangun. Saya mau melihat dari desa terbangun. Saya ingin tahu berapa yang Bapak Amanus tahu tentang transfer dana ke desa untuk membangun Sika. Dan saya juga ingin tahu berapa jumlah dana desa tahun anggaran 2024 ini untuk membangun Sika yang kuat. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih kepada calon bupati nomor urut 3. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih untuk pertanyaan membangun desa,
membangun desa itu pertama kita harus mempersiapkan infrastruktur. Jalan, habis dana yang saya tahu, dana yang untuk desa, setiap desa itu kurang lebih ada yang 1 miliar dan 900 itu dana yang untuk desa. Mohon izin Bapak, bukan kesempatan Bapak, kesempatan pada calon bupati nomor 2, silakan Bapak untuk menjawab. Hah? Dana untuk desa ya. Mohon tenang, para pendukung mohon tenang. Silakan. Tidak. Waktu masih ada. Itu untuk seluruh desa. Tapi yang per desa itu, kalau seluruh desa itu 157 miliar. Tapi per desa yang saya tahu, ya ada kurang lebih ada 900 apa semua itu. Tapi di lain pihak, untuk desa itu maju, kita harus memperkuat itu BUMDes untuk ke depan. Itu saja. Mohon izin Bapak, berbicara boleh menggunakan baik saja dan dikasih kesempatan oleh moderator. Silakan. Ya. Masih ada waktu? Itu 1 tahun anggaran itu 157 miliar yang ditransfer untuk dana desa itu. Untuk 181 desa dan 13 bukan untuk lurah, ini untuk desa, untuk 181 desa. Itu saja. Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda habis. Selanjutnya, kembali saya ingatkan hanya memberikan pertanyaan dan jawaban. Tidak ada tanggapan balik ya pada calon bupati Kabupaten Sika. Kita akan mendengarkan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 4. Waktu Anda bertanya 1 menit kepada calon bupati nomor urut 2. Mohon tenang para pendukung paslon. Mohon kerjasamanya. Baik, Ya, silakan. terima kasih. Untuk pasangan calon nomor 2, pertanyaannya, bagaimana strategi pasangan calon nomor urut 2 untuk meningkatkan kualitas indeks pembangunan manusia kita? Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih kepada calon bupati nomor urut 4. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2. Boleh Bapak, mohon izin. Waktu Anda 2 menit, terhitung sejak Bapak mulai berbicara, silakan. Ini sumber daya manusia atau ini? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan untuk menaikkan indeks pembangunan manusia. Saat ini 69,47%. Ke depan, kalau kami terpilih, kami akan menaikkan yang lebih tinggi lagi daripada yang sekarang. Masih ada waktu? Cukup. Cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih kepada calon bupati nomor urut 2 yang telah menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor urut 4. Selanjutnya, pemirsa dan juga hadirin sekalian, mohon kerjasamanya untuk kita menjaga situasi debat tetap kondusif hingga berakhir nanti. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 3. Mekanismenya masih sama, pertanyaan harus sesuai dengan tema, tidak boleh menyerang individu ataupun pertanyaan yang mengandung unsur isu dan sara. Kembali saya ingatkan sesuai dengan tema dan waktu bertanya 1 menit dan menjawab 2 menit, tidak ada tanggapan lagi dalam menjawab pertanyaan atau menanggapi jawaban. Dimulai dari calon bupati nomor urut 1, memberikan pertanyaan kepada calon bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Baik, untuk membentuk sumber daya manusia Kabupaten Sika yang unggul, ya kita perlu pengembangan.
apakah setuju ya untuk kita mulai pembentukan 21 tahun ke depan itu membangun SDM itu mulai dari pembentukan sel sperma yang baik. Ya, sperma yang berkualitas itu pengetahuan pasangan nomor 3 itu seperti apa disiapkan. Sehingga nanti kelahiran baru itu kita melahirkan putra-putri yang berkualitas tinggi. Nanti di 1000 hari kelahiran itu kita urus supaya jangan stunting. Kemudian kita berikan pendidikan secara berjenjang. Nanti 2045 kita yakin Kabupaten Sika memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Coba menjelaskan dari pembentukan sperma sampai SDM yang terbaik. Silakan. Karena ini metode baru dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Baik, terima kasih pada calon Bupati nomor urut 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 3. Waktu Anda menjawab 2 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Memberikan jawaban kepada calon Bupati nomor urut 1. Silakan. Pertanyaannya adalah, apakah saya setuju tidak terhadap statement yang disampaikan oleh Bapak Robi tadi? Saya setuju sekali. Karena kualitas manusia itu harus mulai dari ibu hamil, asupan gizi yang baik sampai 2 tahun dan sampai 5 tahun. Karena pada tengah waktu itu otak anak kita itu akan berkembang secara sempurna. Nah, bagaimana langkah-langkah kita untuk ke depannya? Langkah-langkah kita adalah suami istri juga harus hidup yang baik. Karena ketika interaksi antara suami dan istri itu juga akan melahirkan anak yang cerdas. Lalu bagaimana pendidikan selanjutnya? Pendidikan selanjutnya akan kita buat dengan baik, akan kita tata dengan baik. Jenjang-jenjang pendidikan SD, SMP itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. SMA menjadi tanggung jawab provinsi. Tapi kita akan mengkolaborasikan itu dengan baik sehingga Sika siap menuju Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih pada calon Bupati nomor urut 3 yang telah menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 1. Selanjutnya, saya persilakan kepada calon Bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah pekerja migran? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 2 yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Silakan. Terima kasih. Masalah ini masalah Indonesia, masalah NTT, masalah Kabupaten Sika. Karena itu saya melihat persoalan ini adalah missing link, sebuah lingkaran yang terputus. Lalu kita tidak tahu mana ujung, mana pangkalnya. Karena itu terobosan pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menghimpun, meminta seluruh komponen strategis masyarakat. Mari kita duduk bersama. Mari kita mendiskusikan langkah-langkah yang tepat untuk kita lakukan terkait dengan kasus migran ini. Terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 3 yang telah menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit terhitung sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih. Tadi pada paparan visi dan misi senior saya, Kakak Flori menyebut soal bagaimana percepatan pengembangan pariwisata. Yang ada saya dengar sebut kata super premium. Saya pikir untuk Kabupaten Sika, pertanyaan saya apakah kita sudah bisa pada fase itu? Sementara di hulunya kita masih terlalu tertati-tati dalam proses pembangunan infrastruktur penunjang dalam konteks pengembangan pariwisata. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih. Mohon izin Bapak. Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 4. Saya akan berikan kesempatan, boleh dengan moderator ya Pak ya, mohon kerjasamanya. Saya akan berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit, terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Silakan. Terima kasih, ini junior saya. Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa Sika harus menjadi destinasi pariwisata super premium. Yang saya katakan tadi adalah Labuan Bajo menjadi titik kita untuk etalasi promosi produk-produk UKM di Labuan Bajo. Yang saya maksudkan di Sika adalah pariwisata harus menjadi sebuah industri. Karena kita telah memiliki sumber-sumber atau potensi-potensi pariwisata. Tinggal bagaimana menjualnya, bagaimana marketingnya. Karena itu tadi saya juga mengatakan bahwa event-event nasional, berskala nasional akan kita gelar di Sika secara berkala. Pelaku UKM, tour travel, rumah makan, perhotelan harus bersinergi karena dari sana akan menimbulkan simbiosis mutualisme. Sekian dan terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Masih ada waktu? Cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon Bupati nomor urut 3 atas pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 4. Selanjutnya kita akan beralih ke calon Bupati nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari ketiga paslon, dimulai dari calon Bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon Bupati nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara, silakan. Oke, baik. Untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sika, kita butuh kapasitas fiskal yang cukup. Ya, cara untuk mendapatkan fiskal yang cukup itu secara resmi itu ada 2 cara, karena kita punya pendapatan, belanja, dan biaya. Ya. Untuk mendapatkan yang resmi itu sebenarnya yang pertama bisa melakukan pinjaman daerah. Kedua, kita bisa melakukan prestasi yang luar biasa. Kita kejar itu dana insentif daerah. Saya mendengar pandangan dari paslon nomor 4 itu, uang bisa datang ke Kabupaten Sika kalau kita kenalan dengan anak pejabat di Jakarta begitu. Ya, apakah itu benar? Ya. Saya dan Bapak Victor Bung Tilu Laskota dulu, kami pernah menghadap Presiden untuk meminta seperti itu. Tapi jawaban Ibu Sri Mulyani tidak bisa. Untuk menguatkan kapasitas, bisa lakukan pinjaman kepada pemerintah pusat. Kedua, buat prestasi, supaya pemerintah pusat memberikan insentif kepada daerah. Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 1 yang telah memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 4. Silakan Anda menjawab, waktu 2 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Saya pikir Pak Robi juga harus jujur bahwa kondisi fiskal kita, neraca perdagangan kita dalam keadaan tidak sehat. Dengan postur APBD kita harus jujur bahwa dengan belanja pegawai sekitar 500-an miliar, APBD kita di 1,3 T, kemudian fokus untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya di sekitar 70-90, ini tidak bisa. Kita butuh relasi. Program kita yang namanya kita mau bangun kerangka pentahelix. Ada sinergitas. Dalam proses pembangunan, penguatan fiskal kita tidak boleh tutup mata. Kita harus bangun relasi kita, bagaimana memperjuangkan di APBD 1 dan juga APBN. Saya berdiri di sini, partai-partai yang mendukung saya punya relasi. Saya pikir komunikasi dalam konteks negara kesatuan, iya. Tapi dalam konteks komunikasi, dalam konteks relasi, untuk mempercepat dan akselerasi dalam proses pembangunan, untuk bisa kemudian ke depan kita membangun Kabupaten Sika ini bisa dengan lebih baik. Jadi saya pikir itu kerangkanya, pentahelix, kolaborasi dan sinergitas dari sini, APBD 1 dan APBN itu penting. Dan kita harus jujur, PAD kita kecil, kita bergantung kepada dana transfer dari pusat. DAU kita dipotong 39 miliar. Ini dengan kondisi begini kita tidak bisa punya pilihan lain. Kami berkomitmen, kami punya banyak program, misalnya 10.753 KK kita akan insentif untuk sarjana, dan juga yang kedua adalah kita bangun rumah. Kami percaya dengan kabinet yang dibangun sekarang, kami punya komunikasi yang baik, dan menurut saya itu penting. Kita tidak boleh menafikan itu untuk bisa bangun Kabupaten Sika ini. Sekian dan terima kasih.
Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 4 yang telah memberikan jawaban kepada pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 1. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 2 memberikan pertanyaan sesuai dengan tema yang diusung dan juga pertanyaan 1 menit terhitung sejak Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Setiap kali saudara kampanye selalu disampaikan jaringannya oke. Tapi saya mau tanya pada saudara, apakah selama ini saudara pernah buat apa untuk Sika ini? Itu saja. Baik, masih ada waktu? Cukup? Calon Bupati nomor urut 2? Cukup? Masih ada waktu Bapak? Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 2. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Yang pertama saya berterima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Jadi ternyata mengikuti selama saya kampanye. Sekali lagi terima kasih. Tentu ini sebuah support yang baik buat kami untuk ke depan membangun Kabupaten Sika. Masyarakat saya yakin percaya cerdas dalam menentukan pilihan. Ini pertanyaan juga menurut saya pertanyaan yang sangat teknis. Saya sebenarnya ini pertanyaan retoris. Paslon nomor 2 juga harus bisa menjawab apa yang sudah dibangun untuk Kabupaten Sika. Tentu banyak, ada kesadaran membangun Kabupaten Sika. Itu tidak bisa dilihat dari skala yang besar, yang kecil, yang sedang tidak. Tapi bangun mindset, bangun kesadaran masyarakat Sika, itu kunci yang paling utama. Saya berdiri di sini, saya sedang membangun mindset dan karakter masyarakat Kabupaten Sika. Sebagai anak muda, orang kampung yang tidak punya apa-apa, saya maju membawa pikiran, membawa gagasan, membangun kesadaran bahwa orang susah, orang tidak punya apa-apa, anak petani seperti saya. Kalau sekolah dengan baik, bekerja dengan baik-baik, jalannya selalu ada. Itu yang paling penting, membangun karakter, mental, itu yang paling penting. Kalau kemudian membangun Kabupaten Sika, kasih saya kesempatan jadi bupati, saya bangun Kabupaten Sika ini lebih baik ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon Bupati nomor urut 4. Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada calon Bupati nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit. Adik JP, saya hanya ingin bagaimana kita melihat etika penyelenggara pemerintah. Salah satunya membangun akses dengan pemerintah pusat dan kementerian-kementerian. Agar pemerintah dan Kabupaten Sika tidak terjebak dalam pikiran-pikiran yang pragmatis. Saya mengikuti bahwa kita dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih mudah kalau kita memiliki orang-orang dalam dan bahkan memiliki nomor HP. Itu sangat pragmatis dan menodai etika penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Sika. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 3. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari calon Bupati nomor urut 4 atas pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 3. Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Saya pikir kita sempit memahami perspektif jejaring. Ini menurut saya pikir masyarakat Kabupaten Sika harus melihat secara holistik tentang perspektif jejaring. Bukan sekedar nomor HP, bukan sekedar hal-hal remeh-temeh. Tetapi saya bilang tadi, sinergitas membangun kabupaten dengan potensi fiskal kita begini, kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat. Dalam kerangka yang lebih luas, ketika bicara tentang pemerintah pusat, ada banyak sekali kabupaten, provinsi yang berjuang untuk bisa mendapatkan itu. Dan saya pikir untuk akselerasi
proses pembangunan daerah, kita keluar dari kemiskinan kita di Kabupaten Sika, kita keluar dari ketertinggalan kita di Kabupaten Sika, kita harus berlari kencang, harus bisa akseleratif, tentu harus punya relasi, tentu harus punya kenalan, tentu harus punya komunikasi yang baik. Saya pikir itu bukan hal remeh-temeh dan tidak terjebak dalam hal-hal yang pragmatis, kecuali kita mengabaikan prinsip-prinsip etika-etika dalam birokrasi. Saya pikir tidak, apalagi birokrasi yang akan kami tata ke depan, kami beri kesempatan kepada seluruh ASN di Kabupaten Sika, TPP kita urus, RT RW kita naikkan tunjangan, ini tentu akan kemudian menggenjot proses kerja birokrasi ke depan. Kita mau prinsip the right man on the right place. Dalam ke depan kita mau kerja baik, kerja bagus, sehingga prinsip reward and punishment itu kita lakukan. Tidak bisa kita di hulu melakukan proses-proses dengan prinsip yang tidak baik. Dan kami punya pikiran ke depan untuk membangun Kabupaten Sika juga buat. Saya pikir ini penting dengan waktu yang sempit, pengarus utamaan gender, kelompok rentan juga harus diberikan kesempatan, diberikan tempat untuk membangun Kabupaten Sika ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 4 yang telah menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 3. Boleh kita berikan tepuk tangan, inilah sesi keempat yang sudah kita ikuti bersama, saling tanya jawab antara calon Bupati Kabupaten Sika. Dan pemirsa, kita akan segera kembali di segmen kelima, di mana para calon wakil bupati akan saling memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban. Tetaplah bersama kami. Kita akan memasuki segmen kelima, di mana segmen ini para calon wakil bupati akan saling bertanya dan menjawab pertanyaan dari masing-masing calon wakil bupati. Namun sebelumnya saya mengundang para calon wakil bupati dan juga didampingi calon bupati untuk mengambil tempat di podium, baik dari pasangan calon nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 4. Di segmen kelima, kita akan mendengarkan secara khusus para calon wakil bupati untuk saling memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Mekanismenya masih sama, yakni waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit. Kita akan mulai dengan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Untuk calon wakil bupati nomor urut 1, pertanyaan saya sederhana saja. Jika Anda sebagai wakil bupati, tentu saja punya tugas dan fungsi sesuai dengan undang-undang ada. Akan tetapi, dalam perjalanan penyelenggaraan pemerintahan, saudara tidak dilibatkan dalam setiap proses. Kira-kira sikap Anda nanti seperti apa? Masih ada waktu? Boleh tambah lagi? Maksudnya baru 1 pertanyaan. Boleh tambah lagi? Cuman 1 saja Bapak, mohon ya. izin. Baik, kalau begitu terima kasih. Hanya itu saja. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 2. Mohon izin, saya izin berdiskusi dengan panelis terlebih dahulu. Ibu, dibilangnya nggak jelas pertanyaannya, mau diulang apa gimana? Dengan pihak, mohon izin. Izin Pak Ketua, boleh diskusi sebentar Bapak? Di waktu ya Pak ya. Tapi si wakil bisa yang nomor 2 bisa dengar. Ini kan nggak dengar katanya sih. Wakil nomor 1 minta ulang, apakah dikasih kesempatan atau gimana? Diulang saja ya. Boleh ya, keputusan ya. Siap sepakat ya. Baik. Terima kasih. Setelah berdiskusi dengan pihak dari KPU Kabupaten Sika dan juga panelis, kita sepakat mungkin pertanyaannya boleh diperjelas
pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 2 agar didengar dengan jelas oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Dan mungkin yang memberikan pertanyaan dan juga yang akan menjawab boleh mendengar dengan jelas, menyimak dengan jelas pertanyaan yang diberikan. Sekali lagi ya Pak, kesempatannya boleh dilafalkan dengan jelas pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya itu jelas. Kalau ada yang menyatakan tidak jelas itu tidak benar. Ya. Mohon izin Bapak. Jadi pertanyaan saya langsung saja pada poinnya. Anda tahu bahwa Anda sebagai wakil bupati tentu saja punya tugas dan fungsi yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan. Tetapi bagaimana sikap Anda ketika Anda tidak dilibatkan dalam setiap proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan? Itu maksudnya. Masih ada waktu Bapak, cukup? Baik, terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Kita akan mendengarkan jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1. Mohon maaf, waktu Anda 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 2. Terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau menurut saya dalam kita berpaket, sudah berpasangan, berarti pertama ada kecocokan, sinkronisasi antara bupati dan wakil bupati itu pasti ada, chemistry-nya pasti ada. Nah, dalam hal pekerjaan ke depan, tadi Bapak bertanya, kalau seandainya tidak dilibatkan, ini bagaimana Bapak tahu kita belum bekerja ya, apakah saya dilibatkan atau tidak, ya? Karena ini belum terjadi, ini tidak bisa. Warles ganti warles. Tes. Oke. Jadi ini belum terjadi. Kita belum bekerja. Kita berharap masyarakat Kabupaten Sika memberikan kepercayaan mandat kepada kami, sehingga nanti kami akan buktikan bahwa setiap kerja langkah ke depan, kekompakan antara bupati dan wakil bupati Sika itu akan kami tunjukkan dalam kinerja kita. Dan saya pikir ini kita bangun chemistry dari awal sekarang sampai dengan terakhir di 5 tahun yang akan dites, di 5 tahun sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Dan saya jujur bahwa ini salah satu kenapa saya ikut dalam ini, karena chemistry yang cukup yang kita dapatkan. Hidupin dulu. Lanjut Bapak, lanjut. Waktu 30 detik. Lanjut Bapak, masih ada waktu. Oke, mohon maaf. Oke. Baik, terima kasih kepada jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1 untuk jawaban dari pertanyaan calon wakil bupati nomor urut 2. Selanjutnya saya serahkan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Boleh waktunya 1 menit Bapak, terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Paslon calon wakil bupati merupakan pelaku pariwisata. Dan kita lihat bahwa berapa kontribusi dari sektor pariwisata yang telah diberikan kepada daerah ini. Dan di mana peran saudara wakil bupati pada saat memimpin SeaWorld yang kemudian berkontribusi terhadap PAD.
Masih ada waktu? Cukup? Ya, cukup. Baik, terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan jawaban. Waktu Anda 2 menit. Silakan Bapak. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Pariwisata akan memberikan sumbangan devisa yang cukup besar kalau kita kelola dengan baik di kabupaten ini. Kita di Kabupaten Sika mempunyai potensi wisata yang sangat-sangat besar. Ini yang saya ketahui ketika saya datang dan tinggal di sini selama 14 tahun di Prancis, balik ke sini memimpin SeaWorld Club, dan di situ saya tinggal sehingga saya mengetahui dengan benar potensi alam kita yang luar biasa yang ada, potensi wisata kita yang luar biasa, dari potensi wisata alam, potensi wisata underwater, atau juga potensi wisata religinya. Waktu saya memimpin SeaWorld Club itu, 4 tahun saya memimpin SeaWorld Club maju pesat. Hampir tiap hari tingkat hunian kamarnya penuh. Dan ini akan memberikan kontribusi yang besar untuk PEADA. Karena pajak, 10% pajak hotel dan restoran itu kita berikan kepada pemerintah daerah. Dan kemudian, ketika saya memimpin SeaWorld Club pertama, itu stafnya hanya 20 orang. Dan setelah saya memimpin, dalam proses pemimpin ada 60 karyawan, boleh dilihat. Ini berarti penambahan tenaga kerja atau perekrutan tenaga kerja. Di sini kita lakukan. Setelah itu, waktu saya memimpin SeaWorld Club, ada juga Underwater Festival International Competition Photography. Ini adalah fotografi internasional yang ada, pertama kali yang ada di Kabupaten Sika. Dan waktu itu International Photographer Underwater Competition ini sangat sukses dilakukan. Itu dibawa ke pemimpinan saya. Dan lagi, ketika saya memimpin di situ, ada rombongan dari istana yang itu waktu itu di Istana Negara. Waktu itu ibunya RI 2, Ibu Habibie, Ibu Yusuf Kala, Ibu Yusuf Kala dan rombongan dari istana datang dan makan di SeaWorld Club. Itu untuk sampai ke poin itu kita membutuhkan suatu proses yang sangat ketat dan SeaWorld Club dipercaya untuk itu. Terima kasih. Waktu Anda habis, terima kasih kepada calon wakil Bupati nomor urut 1. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesempatan kepada calon wakil Bupati nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil Bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih untuk calon wakil paslon nomor 1. Mungkin kita punya pengalaman yang sama saat kita turun bersosialisasi atau berkampanye. Sering sekali kita mendapat pertanyaan dari masyarakat, baik di setiap desa maupun kelurahan. Ya, pertanyaannya adalah bahwa banyak bantuan-bantuan untuk orang-orang miskin itu sebagian tidak tepat sasaran. Dan itu terjadi hampir di semua desa dan kelurahan. Kira-kira apa penyebab dari itu semua? Dan kira-kira bagaimana langkah Anda untuk mengatasi ini? Terima kasih. Cukup, masih ada waktu? Baik, terima kasih calon wakil Bupati nomor urut 4. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil Bupati nomor urut 1 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari calon wakil Bupati nomor urut 4. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih Pak atas pertanyaannya, Kakak Subandi. Memang di lapangan kita sering mendapat pertanyaan seperti itu. Saya pikir permasalahan ini timbul akibat dari tidak akuratnya data, ya, tidak akuratnya data yang kita miliki, sehingga bantuan-bantuan yang datang itu banyak tidak tepat sasaran, atau bahkan ada orang yang menerima bantuan berkali-kali dari sisi bantuan apapun itu, sementara yang lain tidak mendapatkannya. Nah, ini saya pikir untuk kedepannya mungkin harus ada pendataan yang jelas, harus ada up-to-date data ya dari dinas-dinas instansi terkait, sehingga mungkin ada orang yang sudah meninggal tapi datanya tetap ada, sehingga ini menerima. Dan ini perlu kita kerjakan lagi, yaitu pembaruan data dan update data di instansi-instansi terkait. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Masih ada waktu? Cukup? Baik. Terima kasih untuk jawaban dari calon wakil Bupati nomor urut 1. Selanjutnya hadirin sekalian, kita akan beralih kepada pertanyaan kepada calon wakil Bupati nomor urut 2.
Saya dahulu kepada calon wakil bupati nomor urut 1. Kembali saya ingatkan bahwa pertanyaan harus sesuai dengan tema yang diusung, tidak boleh menyerang individu maupun pertanyaan jika ada istilah boleh dijelaskan, istilah asing boleh dijelaskan, dan tidak boleh pertanyaan mengandung sara. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu yang kita ketahui bahwa masyarakat Kabupaten Sika masih berada di bawah garis kemiskinan. Ini ditandai dengan maraknya, beredarnya koperasi-koperasi harian yang akhirnya melilit kehidupan masyarakat. Pertanyaan saya simpel, apa strategi Bapak berdua ketika untuk mengatasi permasalahan ini? Terima kasih. Cukup, Bapak? Baik, terima kasih pada calon wakil bupati nomor urut 1. Selanjutnya saya akan berikan waktu untuk menjawab, yakni kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit terhitung sejak Anda mulai berbicara. Terima kasih. Terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana kehidupan koperasi, mestinya Kabupaten Sika ini kan kabupaten koperasi. Tetapi kenapa pertanyaannya, koperasi harian yang selamat pagi, siang, dan malam itu masih ada? Itu yang barangkali perlu ditertibkan. Tetapi bukan berarti kita hentikan mereka punya usaha. Kita mendorong, pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi, mendampingi mereka supaya mereka paling tidak menjadi koperasi yang resmi, berbadan hukum. Itu yang kita bisa dorong. Jadi kita jangan sampai kelihatan seolah-olah bahwa ya mereka dikejar-kejar. Tidak. Kita dengan cara kita sebagai pemerintah, itu harus sebagai pemimpin yang baik, mari kita panggil mereka, berikan pemahaman kepada mereka bahwa kalau usaha yang seperti ini, di samping dia mencari keuntungan yang terlalu tinggi, tetapi dia juga merugikan masyarakat, di mana dia membebani masyarakat karena memang persentasenya terlalu tinggi. Oleh karena itu kita harus berkoordinasi, kita harus berkolaborasi, dan kita juga harus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk aparat kepolisian dan para penegak hukum, juga lembaga-lembaga yang lainnya. Mari kita bergabung supaya kita berkolaborasi untuk bagaimana supaya kita mau mengarahkan mereka ke jalan yang benar. Mereka kita dorong supaya mereka mempunyai nomor menjadi koperasi yang berbadan hukum, maksud saya. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu 1 menit. Baik, terkait dengan tata kelola birokrasi pemerintahan yang bertanggung jawab, tadi saya mengutip kalimat bahwa kondisi Kabupaten Sika sedang tidak baik-baik saja. Ini sebuah refleksi. Yang disampaikan ini adalah mantan asisten 3 dengan bupatinya paslon nomor 1. Lalu malam ini mengatakan bahwa kondisi Kabupaten Sika sedang tidak baik-baik saja. Ini hasil dari produk siapa ini? Terima kasih, jawab. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih kepada pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 3. Saya berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Waktu Anda 2 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Pertanyaan ini super. Super karena apa? Yang saya maksudkan kondisi yang tidak sedang baik-baik itu dari berbagai aspek. Tidak hanya aspek ekonomi, tetap juga aspek sosial budaya yang nanti berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di sana. Dan yang paling parah adalah dalam penataan birokrasi, penempatan jabatan tidak pada tempatnya. Dan mereka-mereka yang merasa kecewa hanya karena menempatkan jabatan tidak sesuai dengan
DOK yang sebenarnya. Kita tidak menggunakan daftar urutan kepangkatan yang mestinya menjadi salah satu tolok ukur untuk bagaimana melakukan penilaian untuk menempatkan jabatan sesuai dengan meritokrasi yang kita harapkan. Nah, kemudian kita sampai saat ini masyarakat miskin masih cukup banyak. Sekarang ini sudah 105, yang sebelumnya baru 80-an orang miskin, 80-an ribu orang miskin. Dari 80-an ribu ada 42 ribu itu miskin ekstrim. Dan kondisi ini mestinya jangan sampai kita hindari. Kita tahu kenapa sampai ada orang miskin. Itu karena akibat dari apa? Kebijakan yang kita lakukan. Ya, banyak juga yang mungkin tidak tepat sasaran seperti yang tadi sudah disampaikan. Bukannya soal persoalan bantuan-bantuan saja, tapi ada kebijakan-kebijakan lain yang tidak betul-betul tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, kemudian pembangunan infrastruktur yang tidak dilakukan secara merata di kabupaten ini, ya, ini dibuktikan dengan dana PEN yang 216 miliar menjadi 176 miliar. Ada kecamatan yang tidak mendapatkan apa-apa dari pinjaman. Waktu Anda selesai, terima kasih. Terima kasih. Calon Wakil Bupati nomor urut 2, terima kasih. Kita akan beralih kepada pertanyaan dari calon Wakil Bupati nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit, terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih untuk calon wakil paslon nomor urut 2. Begini, beberapa waktu lalu, mungkin bisa buka jejak digital, Anda begitu berapi-api bicara soal mau mengembalikan UNIPA ke Pemkab. Saya mau tanya konsistensi Anda seperti apa, karena Anda sendiri berada di birokrat sekian tahun dan cukup tahu itu. Saya ingin mendapat penjelasan soal itu. Terima kasih. Masih ada waktu, cukup? Baik, terima kasih kepada calon Wakil Bupati nomor urut 4. Memberikan pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2. Saya berikan waktu kesempatan 2 menit untuk menjawab, silakan. Baik, terima kasih. Ini juga sebuah pertanyaan yang super. Semua masyarakat Kabupaten Sika tahu pembentukan UNIPA sejak awal pendiriannya. Walaupun dalam perjalanan kita dibenturkan dengan sebuah aturan yang mengatur tentang undang-undang yayasan yang tidak membolehkan pemerintah sebagai pembina di dalamnya. Yang jadi soal adalah dalam prosesnya ada yang kurang terbuka. Yang semestinya pemerintah yang merintis, pemerintah juga harus tahu untuk bagaimana mencari jalan keluarnya. Setelah itu kita tanya kepada masyarakat, karena masyarakat sudah tahu bahwa ini milik pemerintah. Bukan melanggar aturan. Justru pemerintah harus berpikir untuk bagaimana supaya masuk ke jalan yang benar. Kita akan melakukan evaluasi, perlu dilakukan evaluasi. Tetapi bukan evaluasi akan kegiatan perkuliahannya. Tidak ada urusan dengan sivitas akademika. Tetapi kita harus lihat bahwa jangan sampai ada dugaan bahwa aktenya sudah dirubah tanpa sepengetahuan masyarakat juga. Ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita jaga. Oleh karena itu maka, karena apa? Saya sudah katakan bahwa ya, sejak awal aset pemerintah Kabupaten Sika itu semua sudah diserahkan, walaupun belum diserahkan kepada Kementerian Pendidikan. Tetapi semua secara administrasi sudah ada. Nah sekarang pertanyaannya, sekarang UNIPA siapa yang pegang? Kalau bukan pemerintah harus bisa melakukan pembinaan terhadap itu. Saya kira... Terima kasih Bapak, waktu Anda habis. Mohon maaf, waktu Anda habis. Terima kasih kepada calon Wakil Bupati nomor urut 2. Selanjutnya kita akan beralih kepada pertanyaan kepada calon Wakil Bupati nomor urut 3.
dimulai dari calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Namun kembali saya ingatkan, para pendukung paslon mohon kerjasamanya untuk kita mematuhi tatip yang sudah kita sepakati agar debat ini boleh berjalan dengan kondusif hingga akhir. Dan juga para calon wakil bupati, pertanyaan harus sesuai tema, jangan menyerang individual. Dan jika ada istilah asing mohon dijelaskan terlebih dahulu dan tidak boleh mengandung unsur sara. Oke, kita mulai dengan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Dimulai dari pertanyaan oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik, demi menjaga ketentraman masyarakat, kasus kriminal, penganiayaan, pencurian masih marak yang mengganggu ketentraman masyarakat Kabupaten Sika. Pertanyaannya simpel, apa kiat Bapak untuk mengatasi permasalahan ini? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Cukup. Baik, terima kasih pada calon wakil bupati nomor urut 1. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda menjawab 2 menit terhitung sejak Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih terhadap pertanyaan berkaitannya dengan ketertiban umum. Kabupaten Sika punya perda tentang ketertiban umum. Sekarang tinggal bagaimana kita mengimplementasikan perda tersebut. Pelaksana perda, eksekusi di lapangan adalah Pol PP. Sekarang tinggal kita memberikan peran yang tinggi kepada Pol PP untuk melakukan pengamanan dan ketertiban di dalam lingkungan masyarakat. Sehingga dengan demikian bisa meminimalisir kejadian-kejadian yang selama ini kita ikuti di dalam masyarakat kita. Tetapi di aspek yang lain, kita juga mengharapkan supaya bagaimana kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam menjaga ketertiban di lingkungan masyarakat kita. Demikian. Masih ada waktu? Cukup? Masih ada waktu? Baik, terima kasih kepada calon wakil bupati nomor urut 3 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan calon wakil bupati nomor urut 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit. Baik, terima kasih. Pak Wakil Bupati nomor urut 3 adalah seorang hukum yang tentu saja akan sangat mengerti terkait dengan masalah hukum. Terkait dengan keberadaan pasar Wuring, terkait dengan keberadaan pasar liar, terkait dengan keberadaan pasar yang ada di 3 tempat, Wair Koja, Pasar Tingkat, dan Pasar Halo. Kalau Anda kemudian nanti menjadi wakil bupati, apa yang Anda lakukan? Sementara upaya yang kita lakukan itu sudah berulang-ulang, tetapi ternyata belum ada jawaban yang pasti dari pemerintah. Nah, pertanyaannya, apa yang harus Anda lakukan? Sikap Anda. Waktu Anda selesai, terima kasih calon wakil bupati. Mohon maaf Bapak, waktu Anda habis. Dan saya akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Mungkin jawabannya sangat singkat saja. Berkaitannya dengan pasar-pasar yang tadi disebutkan, kita kembali kepada bagaimana menyelaraskan itu dengan penataan ruang di Kabupaten Sika. Kita punya perda tentang tata ruang wilayah Kabupaten Sika. Nah, di sini kita akan tertibkan berdasarkan payung hukum perda tersebut. Demikian. Masih ada waktu? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, cukup? Baik, terima kasih calon wakil bupati nomor urut 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit.
Baik, terima kasih untuk saudaraku Pak Adus. Kita pernah sama-sama di Komisi 2 dan kita mengikuti soal perusahaan daerah Mawarani karena saya masih penasaran dengan barang itu. Kita jual minyak saja bangkrut nih. Menurut Pak calon wakil, sebenarnya persoalan pokoknya apa? Karena sebelum itu kan kita punya modal 600 juta, tetapi tiba-tiba saja hilang lenyap. Nah mungkin bisa kira-kira kalau Pak Dus terpilih sebagai wakil, apa yang akan dilakukan? Dan kira-kira penyebabnya itu apa sebenarnya itu? Ya, jangan sampai nanti kita DPR yang disalahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih calon wakil Bupati nomor urut 4. Saya berikan kesempatan kepada calon wakil Bupati nomor urut 3 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Terkait dengan keberadaan dari perusahaan daerah Mawarani, mungkin langkah pertama yang akan dilakukan adalah kita melakukan revitalisasi kembali terhadap Perumda Mawarani. Perubahan status Perumda Mawarani membawa dampak yang sangat besar. Dampak yang sangat besar tersebut sudah dibuktikan dengan bangkrutnya perusahaan tersebut. Nah, mungkin dengan meningkatkan status PD Mawarani menjadi sebuah perumda, perusahaan umum daerah, tidak pas di situ. Karena di situ ada 3 direksi. 3 direksi cukup besar posnya. Cukup besar posnya. Kita melihat bahwa dari 600 juta lebih sebagai aset yang diberikan kepada pengurus yang baru dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin dengan belanja pegawai, akhirnya aset tersebut, dana yang 600 juta tersebut memberikan dampak yang kita lihat sekarang. Perusahaan daerah tersebut bangkrut. Jika dibandingkan dengan mereka yang menjual di emperan, justru itu hidup. Mereka bisa menafkahi keluarga dengan jual per botol. Tetapi bagi perusahaan daerah Mawarani, kok ini malah bangkrut. Nah, ini yang kita akan melakukan revitalisasi kembali terhadap perusahaan daerah umum Mawarani. Demikian. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih calon wakil Bupati nomor urut 3 telah menjawab pertanyaan dari calon wakil Bupati nomor urut 4. Selanjutnya kita beralih ke calon wakil Bupati nomor urut 4. Kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari calon wakil Bupati lainnya. Saya berikan kesempatan kepada calon wakil Bupati nomor urut 1 memberikan pertanyaan, namun kembali saya ingatkan harus sesuai dengan tema yang diusung dan tidak boleh menyerang individual Bapak. Jika ada istilah asing boleh dijelaskan terlebih dahulu dan juga tidak boleh mengandung isu sara. Saya berikan kesempatan 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil Bupati nomor urut 4. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini masyarakat petani. Karena kita mengetahui daerah kita mengalami kekeringan yang panjang. Dan untuk mengatasi kekeringan panjang dan kelangkaan pupuk di Kabupaten Sika, apa kiat Bapak untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari calon wakil Bupati nomor urut 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan calon wakil Bupati nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Kita tahu hampir 75% masyarakat di Kabupaten Sika adalah masyarakat petani. Tetapi sayang kalau kita lihat dari APBD ke APBD, anggaran untuk bidang pertanian itu hanya 7 miliar. Hari ini bisa dilihat di Dinas Pertanian, hampir-hampir tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Bisa dicek. Dan untuk itu, ke depan, kita harus meningkatkan produksi pertanian. Di samping juga pengolahan pasca panen. Produksi pertanian ini tidak bisa hanya dibiarkan dengan angka anggaran yang 7 miliar. Intervensi untuk di bidang pertanian, anggarannya itu harus puluhan miliar. Dan itu baru bisa menyentuh. Kalau tidak, tidak bisa. Ya. Untuk mengatasi kekurangan ini, ya mungkin pemerintah bisa mengambil langkah untuk saat ini kemarau panjang,
Saya kira ada beberapa hal yang harus dilakukan, mungkin dengan program beras murah, ya, dan juga berbagai intervensi dari pemerintah dengan BLT seperti yang dilakukan. Jadi sekali lagi, saya perhatikan 5 tahun terakhir ini hampir tidak pernah diperhatikan soal pertanian, yang sementara masyarakatnya begitu mengharapkan bantuan untuk berbagai bidang kegiatan. Tidak pernah ada pemberdayaan masyarakat, tidak pernah ada pengadaan bibit pertanian maupun perkebunan. Hampir-hampir tidak pernah ada. Kenapa? Kita lupa ya bahwa sektor unggulan kita itu kita tidak pernah intervensi soal anggaran. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 4. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit terhitung sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Untuk calon wakil nomor urut 4. Saat ini angka inflasi kita masih cukup tinggi. Oleh karena itu pertanyaan saya, apa yang menjadi kiat Bapak kalau Bapak menjadi wakil bupati ke depan, untuk bagaimana Bapak bisa memberikan masukan kepada bupati untuk bisa menekan angka inflasi ini? Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih calon wakil bupati nomor urut 2. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk menjawab waktu Anda. Saya tidak terlalu dengar pertanyaannya. Baik, kita boleh sekali lagi. Cek, masih bisa dengar atau tidak? Cek. Cukup jelas, Pak? Sudah bisa atau belum? Baik, waktu boleh diulang. Kita kasih kesempatan sekali lagi untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Ya, jangan sampai saya bicara sia-sia toh. Begitu maksud saya. Bapak. Jadi saya hanya mau memastikan bahwa dengar benar tidak suara saya. Pertanyaan saya adalah, angka inflasi hari ini itu cukup tinggi. Sekarang caranya bagaimana supaya bisa menekan angka inflasi ini? Cukup? Baik, terima kasih. Pertanyaan dari calon wakil bupati urut 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan calon wakil bupati nomor urut 4 untuk memberikan jawaban atas pertanyaan. Waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Saya kira cara mengatasi angka inflasi adalah ya kita terus meningkatkan produktivitas di berbagai sektor. Hanya itulah satu-satunya cara sehingga daya beli kita menjadi tinggi, dan itu saya kira yang paling penting, meningkatkan produktivitas. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih calon wakil bupati nomor urut 4 telah memberikan jawaban. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit untuk memberikan pertanyaan kepada calon wakil bupati nomor urut 4. Baik, terkait dengan aspek ketersediaan infrastruktur wilayah. Bisa dijelaskan bagaimana aspek ketersediaan infrastruktur wilayah dalam kerangka mobilisasi barang dan jasa, yang mana kita ikuti wilayah Kabupaten Sika, topografinya, luas wilayahnya, bisa dijelaskan. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih calon wakil bupati nomor urut 3. Saya akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 4. Waktu Anda menjawab 2 menit. Baik, terima kasih. Saya kira untuk infrastruktur kita harus tahu bahwa di beberapa wilayah kita masih sangat kesulitan soal akses. Baik yang ada di Flores ini maupun di kepulauan. Kebetulan beberapa hari lalu saya menyusuri kepulauan, itu sama sekali benar-benar akses jalan yang sangat memprihatinkan, bahkan hampir tidak pernah ada. Ya,
Jadi pada saat saya ke sana ditanya, bagaimana kami ini dijanjikan alat berat yang turun ke sini tapi tidak pernah. Nah, jadi ini akan menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena tanpa akses yang bagus, semua perputaran ekonomi kita tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak bisa menjual hasil produksi kita kalau selama akses jalan ya itu tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan. Begitupun dengan infrastruktur yang lain, ya mungkin selain jalan ada juga air bersih. Saya kira ini juga menjadi perhatian kita karena kita punya infrastruktur ini mengalami masih dengan tingkat kerusakan sedang ya. Tingkat kerusakan sedang masih sekitar 50-an%. Nah ini yang saya kira ke depan menjadi perhatian untuk kita, kalau kita dipercaya masyarakat, faktor infrastruktur harus menjadi prioritas untuk dilakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon wakil Bupati Dobor Urut 4 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari calon wakil Bupati Dobor Urut 3. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada jawaban dan pertanyaan di segmen kelima antara calon wakil Bupati Kabupaten Sika tahun 2024. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan memasuki sesi terakhir. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.